Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Langkapan, yang terhormat kepada tim dari Kabupaten Blitar, yang terhormat kepada PTMU Kecamatan Sengat, serta santri putri dan santri putra yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Alizar Lambang. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Langkapan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh tim dari Kabupaten Blitar. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh PCMU Kecamatan Sengat. Kemudian acara yang ketiga yaitu pemaparan hasil survei mewakili oleh santri putra atau santri putri. Acara yang keempat yaitu diskusi rencana intervensi dan tidak lanjut, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah menjelang siang, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kitab. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Aswali Al-Fatihah. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibacakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Langkapan. Kepada beliau, Bapak Ahmad Ragib, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, namun saya sebutkan seluruh jajaran yang berhormat di sini. Selanjutnya, terima kasih sudah mau ikut menjadi bersama dengan Pondok Pesantren berkaitan dengan santri Zada. Memang saya rasa umum sekali untuk di Pondok Pesantren masalah-masalah kesehatan. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada dari pihak Puskesmas yang telah membimbing anak-anak muda kami berkaitan dengan masalah kesehatan yang berada di Pondok Pesantren. Selanjutnya, untuk kaitan dengan masalah fasilitas dari bisa sekali untuk kurangnya fasilitas semaksimal mungkin kita siapkan di ruangan kita belum punya ruangan itu khusus untuk mungkin presentasi dan sebagainya. Ini masih kita ajukan untuk hasil karena untuk selanjutnya semakin bagus dan semakin bagus. Untuk menyiapkan waktu karena kita juga untuk saya pribadi kurang begitu paham nanti apa yang kita nanti kita bahas, seperti apa, membutuhkan waktu berapa. Untuk saya pribadi ngapunten kita ikut mawon, kita saling membantu membantu di sini ada kerjanya apa yang kita inginkan karena kedepannya ini. Kalau kita saya kalau kesempatan nanti berlanjutkan kita masih di mawon untuk program selanjutnya. Ngapunten yang bisa saya sampaikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh
tim Kabupaten Blitar. Kepada beliau yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah. Saya hormati tim dari pendampingan pesantren dari Kabupaten Blitar. Yang saya hormati pula tim dari kecamatan, dari puskesmas, dari ujian kecamatan, kemudian santriwan dan santriwati Al-Hikmah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kemarin kita 2 minggu yang lalu ya, kita sudah kunjungan pertama kali di sini, ini yang kedua kalinya dari tim. Kemarin cuma kita melihat lokasi dari pondok yang putri maupun yang putra. Kemudian dari tim puskesmas membagikan semacam kuesioner tentang SMP survei mandiri dan akan kita evaluasi ya pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan ya, kita dari tim kabupaten yang belum kenal gitu ya. Kemudian yang terbaru tentang penanggulangan COVID yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini. Jadi nanti kita lihat saja hasilnya, baru kita akan bahas bersama-sama untuk kita cari solusinya. Mungkin itu saja dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kemudian sambutan yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh PCMU Kecamatan Sengat. Kepada beliau yang bertugas kami persilakan. Majelis Wakil Cabang itu di MPC MU Sengat. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya mewakili dari MPC MU Sengat, mewakili dari ketua dari Bapak Janafi yang diberikan tugas menyampaikan terima kasih banyak atas program ini, yang mana program ini bisa berkelanjutan dalam arti dalam masa pandemi masih bisa berjalan, karena saya secara pribadi sangat mengapresiasi bahwa sudah saatnya seluruh pondok pesantren yang ada di daerah khususnya di Sengat, kalau saya melihat bagaimana visi misinya ke depan adalah sangat mulia program ini, yaitu mencoba membangun kemandirian pondok pesantren dalam rangka menjaga kesehatan kan, ini luar biasa. Jadi kami dari NBC sekali lagi menyampaikan terima kasih, karena apapun pondok pesantren tidak akan bisa maksimal ketika pelaksanaan proses kesehatan tanpa ada support dan dampingan dari pemerintah baik kabupaten maupun yang ada di wilayah kecamatan. Yang kedua, kami juga berharap kepada adik-adik kami atau anak-anak kami yang ada di pondok pesantren ini untuk memanfaatkan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini banyak tentunya ilmu atau hal-hal yang bisa disampaikan kepada tim yang ada di kabupaten maupun kecamatan, kiranya apa saja yang selama ini menjadi kendala atau menjadi PR kaitan kesehatan yang ada di pondok untuk didiskusikan, termasuk pada masa-masa kayak ini, di masa pandemi ini sangat-sangat bagi kami sangat penting untuk sering diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga kalinya mungkin kami juga berharap program-program kayak begini terus bisa berjalan, bapak-bapak yang ada dari tim kesehatan kabupaten, karena saya yakin dengan pendampingan jenengan yang ada di wilayah-wilayah kecamatan, meskipun di kecamatan sudah ada wilayah untuk puskesmas maupun bidan di desa, akan beda dengan keterlibatan langsung yang ada di kabupaten. Saya pikir sinergisitas
mulai dari kabupaten, kecamatan, dan lembaga-lembaga yang ada sudah saatnya untuk saling mengisi, saling membantu kaitan pelaksanaan peningkatan yang ada di kesehatan di pondok pesantren. Mungkin mekaten dari kami sekali lagi mewakili Ketua Tanfid MPC Musrengat hari ini belum bisa hadir karena juga bagi-bagi tugas. Alhamdulillah kami bisa menghadiri. Kami siap seperti biasanya untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan pondok pesantren yang ada ini. Mekaten, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pemaparan hasil survei mawas diri oleh santri putra atau santri putri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwasannya dulu dari Dinas Kesehatan Kecamatan Srengat sudah pernah melaksanakan tes kesehatan dan peninjauan di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Survei mawas diri Pondok Pesantren Al-Hikmah Angkatan Desa Marong. Pondok Pesantren Al-Hikmah, nama Pondok Al-Hikmah, alamat Dusun Marong RT 1 RW 1 Desa Marong, Kecamatan Srengat. Nama pimpinan Kiai Haji Muda MDD, jumlah santri laki-laki 8 orang, santri perempuan 56 orang. Lingkungan Pondok Pesantren, halaman pondok laki-laki perempuan, keadaan alhamdulillah bersih sedanten. Asrama jumlah kamar 17, jumlah penghuni per kamar 4 sampai 6, keadaan alhamdulillah bersih. Tempat wudhu 21, keadaan bersih, dapur keadaan bersih, kamar mandi jumlah 24, keadaan juga alhamdulillah bersih. Survei mawas diri, pelaksanaan survei mawas diri tanggal 10 Maret 2020, sasaran seluruh santri dan santriwati. Pendampingan dari Dinkes dan Puskesmas tanggal 3 Agustus 2020 dan MMP yang kita laksanakan hari ini tanggal 7 September 2020. Hasil survei mawas diri perorangan. Menjadi peserta dana sehat 34%, indera pendengaran normal 4 sampai 6 meter 100%, indera penglihatan normal 4 sampai 6 meter 100%, status gizi normal 100%, indeks massa tubuh 100%, tinggi badan normal 100%, berat badan normal 100%, mengkonsumsi makanan gizi seimbang 100%, bila sakit meminta pertolongan ke sarana kesehatan 92%, mengetahui informasi tentang HIV/AIDS 100%, tidak merokok 25%, buang air besar di WC atau jamban keluarga 100%, pakaian bersih 100%, kuku bersih dan dipotong 100%, telinga bersih 100%, rambut bersih 100%, mandi secara rutin 100%, dan menggosok gigi secara rutin 100%. Kemudian ini hasil survei mawas diri fisik untuk makan atau memasak menggunakan bahan beriodium 100%, pinjaman makanan atau tukang masak bersih dan sehat 100%, makanan tertutup dan tidak ada lala, kecoa atau binatang lainnya 100%, kondisi dapur bersih, tidak becek, dinding tidak lembab, ada ventilasi 100%, sampah segera dibuang atau tidak ada sampah yang menumpuk membusuk 100%, saluran air limbah mengalir dengan lancar dan tertutup 100%, kamar mandi WC tersedia air bersih, sabun, ventilasi dan penerangan 100%, WC bersih tidak bau, ada septic tank, sistem leher ANSA 100%, tempat wudhu tidak licin menggunakan keran atau pancuran atau air mengalir 100%, menguras bak penampungan air 100%, bak penampungan air, tandon air, kamar mandi bersih, tidak ada jentik nyamuk 100%, air untuk mandi, masak, dan wudhu bersih, tidak keruh, tidak berasa, tidak lain-lainnya 100%, kondisi sekitar roda tidak berpotensi sebagai sumber perkembangan biaknya 100%, penghuni kamar tidak terlalu padat 4 meter persegi per orang 50%, peralatan tempat tidur, bantal, spray tikar tersedia dan bersih 50%, kondisi ruangan atau ruang belajar terang, ada ventilasi, sirkulasi udara 50%, dinding dan lantai bersih, warna terang, tidak lembab 50%, dan bersih, tertata rapi, tidak becek, tidak ada sampah berserakan 100%.
Kemudian yang terakhir ini, ngapunten Bapak Ibu sekalian, karena pondok kita ini belum terbentuknya santri musada, maka ada kegiatan kader secara rutin, ada kader yang terlatih jumlahnya 2 orang, ada kader atau santri musada yang jumlahnya 10% jumlah santri, ini masih 0%. Rencana intervensi hasil survei mawas diri Pondok Pesantren Alif Malakalan. Survei mawas diri perorangan banyak 75% adalah perokok. Rencana intervensi penyuluhan BHBS dan media kesehatan. Kemudian survei mawas diri lingkungan fisik, belum ada kader atau santri musada. Rencana intervensi membentuk kader atau santri musada, pembinaan administrasi kader. Kemudian terima kasih dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik. Sekian Bapak Ibu pemaparan hasil survei yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian lanjut acara yang keempat, yakni diskusi rencana intervensi dan tindak lanjut kepada Bapak atau Ibu perwakilan tim dari Kabupaten Blitar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan selanjutnya yaitu setelah disampaikan beberapa hal, kita menginjak acara diskusi. Kami dari tim Puskesmas akan mendampingi tentang kegiatan sesi diskusi kali ini. Seperti yang dipaparkan di depan tadi, bahwa untuk hasil survei perorangan kami di sini masih ada 75% masih merokok kami dapatkan dari santri laki-laki. Terus kemudian dari kami untuk masalah tersebut tentunya mengadakan penyuluhan PHBS dan memberikan media kesehatan yang berhubungan dengan merokok kepada santri laki-laki dan perempuan, dan kemudian akan kami lakukan insya Allah tiap bulan secara rutin. Terus ke depan, selain dari masalah merokok, tentunya kegiatan PHBS khususnya untuk pondok juga akan kami cakup dalam hal tersebut. Terus untuk kegiatan SMD lingkungan kami ulangi lagi, yaitu karena tahun ini masih pertama kali kami dari pihak kesehatan dari Puskesmas ke sini, tentunya masih banyak kekurangan. Yang pertama adalah belum adanya kader kesehatan, kader santri musada, yang ke depan akan kami adakan nanti 3 orang dari santriwan dan 3 orang dari santriwati yang akan kami bekali dengan ilmu kesehatan sesuai dengan standarnya pondok pesantren ini. Kemudian dari situ dilengkapi dengan administrasi yang ada. Kemarin dari Bapak Yai Huda memfasilitasi kami ruang UKS. Ada Pak ya, ruang UKS. Nah, dari ruang UKS tersebut nanti akan kami kembangkan atau kami bimbing menjadi ruang pos kesehatan pondok pesantren. Dari situ nanti diharapkan bahwa santri yang ada di dalam pondok ini jika
mengalami sakit ringan, pertama akan didata dulu oleh santriwan dan santriwati, kemudian ditulis dalam pencatatan, terus bisa berobat ke Polindes Desa Maron dengan waktu jam kerja nanti mendapat pelayanan gratis seperti itu. Kalau sore itu nanti kan banyak pilihan, berarti datangnya ke pelayanan kesehatan swasta ataupun umum, jadi pakai biaya agak sih seperti itu. Terus untuk lingkungan fisiknya apa tadi, kondisi bangunan untuk pembentukan ruang poskesren dari pihak puskesmas tidak bisa memfasilitasi. Kami hanya bisa memfasilitasi dalam bentuk promotif, preventif, dan pembinaan. Nanti ke depan insya Allah karena kita dihadirkan dari berbagai instansi, mungkin dari pihak pondok pesantren bisa lebih berbagi dengan ibu dari Kemenak ataupun dari PCNU Kabupaten, monggo dipersilakan. Kalau dari puskesmas, Bapak pengasuh ya cuma kegiatan promotif, preventif, dan pembinaan seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami belum bisa memfasilitasi dalam bentuk pembinaan, nanti Pak ya. Dari saya cukupkan. Monggo dari pihak pengasuh mungkin ada pertanyaan, nanti akan bisa dijawab oleh pihak-pihak yang berwenang di sini. Eman-eman panjenengan tidak bisa kabupaten, monggo. Alami, mungkin ada. Dari kabupaten mungkin. Betul benar betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi sekilas kita sudah mendengarkan pemaparan dari pihak kecamatan bahwa ada beberapa hal yang menjadikan rencana kegiatan berikutnya kan Budi. Memang ada satu keterbatasan. Kami sejak awal mengikuti program ini adalah kaitan dengan output tidak lanjut kegiatan ketika sudah menyangkut fisik dan materi Budi. Jadi bayangan kami pertama kali kami ikut ini, bayangan kami itu lengkap. Jadi secara medis sampai secara fisik ada solusi yang akan bisa tercoverkan materi. Karena program ini ada kendala di fisik, memang ada satu pekerjaan yang benar-benar ini menjadikan PR bersama kan materi. Tapi kita di sini tidak hadir sendirian. Dalam arti apa? Ada pihak-pihak yang ada di kecamatan, pihak kabupaten, Kemenak, maupun dari PCNU yang ada. Maksud saya, tidak ada salahnya misal di Kemenak itu ada program kaitan dengan mungkin fisik apa yang ini bisa disampaikan ke pihak di pondok pesantren yang ada. Itu ada salahnya ke sana. Jadi saya pikir ketika kita bersama-sama dan mau sama-sama bekerja, itu akan ada solusi yang ada kan. Yang kedua, mungkin kami bisa memberikan masukan mungkin dari pondok itu tidak ada salahnya mungkin juga di luar fisik ini ya. Kalau fisik memang susah. Kebetulan kami juga pelaku relawan pendamping desa Ibu. Pondok pesantren saya pikir bisa mengajukan ke desa kaitan pengajuan mengenai program ini ke desa bisa. Dalam arti coba membuat proposal ke desa dalam arti untuk apa yang kira-kira bisa dimintakan di desa. Tapi di luar fisik juga Ibu kan mungkin kaitan gizi maupun kan Ibu. Saya pikir itu bisa Bapak. Jadi nanti dengan adanya kita sama-sama diskusi, sama-sama saling melengkapi, saya pikir celah itu akan ada di sana. Cuma PR yang paling agak ribet ini memang kaitan fisik. Jadi fisik kita masih agak buntu juga dari Kemenak juga kemarin waktu di Karagayam Ibu, kita juga sempat menanyakan juga belum ini.
harapan kami nanti dari Ibu Kemenag bisa menjembatani lah, mungkin ada info-info atau apa kiranya yang ada di fisik kan mungkin gitu. Karena ini PR utama ya di sini. Mungkin itu Ibu dari kami, mungkin monggo. Jadi diskusi ini harapan kita bisa saling saling mengisi dan nanti ada titik temu persoalan-persoalan yang ada di pondok ini bisa terjawab dan terselesaikan. Maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Roni, mungkin akan bisa membuka sedikit tentang penyelesaian masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Imam Ma'arif. Bapak Ibu yang kami hormati, dari tadi mohon maaf kami tidak menuliskan tentang kaitannya dengan penanggulangan COVID di Pondok Pesantren ini. Ya. Sebenarnya mohon maaf ini belum tertulis, tapi dari kegiatan SMD perorangan untuk Pondok Pesantren Al-Hikmah kemarin kami sudah keliling pertama dengan tim dari Kabupaten, dari Mas Yuda dan Bu Erna. Itu ya sudah sesuai, misalnya dari pondok peralatan mandi sudah sendiri-sendiri, satu kamar untuk putri itu tidak terlalu banyak, maksudnya tidurnya ada jaga jarak dan lain sebagainya. Semua santri memakai masker di saat kegiatan di pondok pesantren. Terbukti kami pas survei itu mereka ada kegiatan daring pembelajaran itu disediakan tempat yang cukup luas sehingga mereka bisa belajar dengan menggunakan protokol kesehatan. Maksudnya jaraknya sudah 1 meter lebih, kemudian memakai masker, dan pada saat itu pula saya memberikan sedikit penyuluhan tentang protokol kesehatan. Kemarin tidak sempat foto, mohon maaf. Terus kemudian untuk pembina, untuk SMD-nya yang nggak salah ini ada, baik, sudah ya. Terutama nanti di pondok laki-laki kami perlu pembinaan tentang kesehatan lingkungan dan perokok tadi selain PHBS. Mungkin dari Ibu Kemenag ada tambahan atau dari belum ada? Nanti saya sampaikan. Oh gitu, dari masalah kami hari ini nanti disampaikan ke Kemenag ya. Kami tunggu jawabannya Bu. Dari tahun ke tahun untuk pembahasan hasil survei itu kok dari segi fisik Pak ya. Soalnya itu. Terus kalau dari puskesmas ya bisanya cuma promotif Soalnya preventif. kalau dari segi fisik itu Mbak itu langsung biasanya dari pusat. Oh nggak ada. Iya, dari kita memang nggak ada. Dari pusat atau dari Kanwil. Ini kan sudah banyak tapi langsung dari pusat. Oh gitu. Iya. Kadang ada yang sudah mengajukan sendiri ke pusat itu Mbak, dari pondok. Jadi tanpa melalui kita langsung ke sana. Oh gitu. Tahu-tahu ada survei dari Kanwil. Nah itu baru kita tahu kadang. Mungkin referensi nggak ada ya Bu ya, dari Kemenag mungkin memberikan referensi lah. Ada kalau referensi kan misalnya ya gitu. ada itu. Kadang ada yang langsung Pak dari pondok itu ke pusat. Kita nggak tahu itu ada apa? Iya, ada dana turun, terus ada survei dari Kanwil. Kita nggak tahu apa-apa. Sebenarnya itu kalau ada itu coba ke Kemenag memberitahuan saja gitu loh. Nggak ada itu Bu, iya. Maksudnya biar lebih apa gitu? Nah, Ketika ada Kemenag kan lebih klik kan ya, memang dari Kemenag kita nggak ada Bu, ya dari kabupaten nggak ada. Langsung dari ini kan banyak ini memang bantuan, tapi dari pusat langsung ya. Iya, maaf. Ya, terima kasih Bu. Nanti hasil dari masalah hari ini kami tunggu nanti gimana dari Kemenag ya. Mungkin ada lagi dari Mas Yuda? Mic-nya di situ mau. Ya.
mencoba mau mengevaluasi ya dari masalah-masalah yang pertama dari sebuah SMG hasil survei mawas diri perorangan. Ini mulai dari yang paling atas itu kan menjadi peserta dana sehat atau JPKM itu masih 34%. Kita mau mengulas dulu, ini kenapa kok masih 34%? Alasannya apa? Terima kasih. Untuk menjadi peserta dana sehat itu dalam arti mereka yang tercover BPJS PDI. Dan kami kan cuma mendata siapa yang punya. Terus untuk yang selebihnya, bagi yang tidak punya, itu pun dari pihak puskesmas juga tidak bisa menyelesaikan realisasi tersebut. Kalau untuk mereka ada yang sakit, jika datang ke Polindes itu otomatis jam kerja gratis, walaupun peserta BPJS atau KIS atau tidak, untuk semua warga pondok pesantren. Tapi yang punya KIS cuma 25%, dalam arti itu kami cuma mendata. Untuk merealisasi agar bisa menjadi 100%, tentunya dari pihak puskesmas ya tidak bisa menjembatani karena hubungannya dengan dana peringatan seperti itu. Terus dari santri-santri tersebut itu pun kan dari berbagai pihak, tidak hanya dari warga sini. Tentunya kalau kami mengambil langkah untuk mengajukan ke Desa Maron itu juga kurang sinkron. Misalnya santri tersebut dari daerah desa lain ataupun kecamatan lain ataupun kabupaten lain itu sudah ranah mereka, dan jika kami memberikan motivasi untuk mengikuti BPJS mandiri, tentunya mereka juga harus bayar tiap bulan kan. Gimana ya, kurang pas lah kalau hubungannya dengan keuangan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga. Akan kami laporkan ke pimpinan, mungkin bisa menjadi evaluasi untuk peserta 3M konsul itu biar bisa tercover semua itu bagaimana. Ya. Terima kasih sekali Mas Huda. Nanti dengan harapan, maksudnya kalau untuk penyakit-penyakit ringan itu batuk pilek, gatal, flu dan lain-lain mungkin bisa di-cover di Polindes secara gratis. Misalkan sampai anak-anak sampai ke rumah sakit besar itu tentunya kalau tidak mempunyai KIS, PBI ya, itu juga memakan biaya atau memerlukan biaya yang banyak. Tapi dengan harapan nanti kita melakukan promotif dan preventif kepada semua santriwan-santriwati, diharapkan bisa ber-PHBS dengan baik untuk menghindari dari berbagai macam penyakit seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bida. Kemudian untuk masalah merokok itu gimana Bida? Atau teman-teman yang lain? Oke. Mungkin dari pengasuh dalam masalah merokok. Monggo. Iya, untuk kaitan masalah rokok itu nopen itu untuk santri itu masih bisa kita kendalikan. Kalau untuk santri kaitannya untuk itu, untuk tidak merokok kita kendalikan. Ini dari saya sendiri, dari teman-teman ustadz yang lain itu ya telepon malah itu sudah memang kebiasaan gitu loh. Mungkin dari ini kalau untuk dari santri saya rasa nggak jadi masalah, maksudnya untuk kaitan dengan masalah rokok nggak ada. Mungkin kita bisa kendalikan atau ini dari santri-santri. Mata, betul. Terima kasih pada Bapak Kiai. Mungkin untuk teman MMPP ke depan kita, untuk rokok bisa dijabarkan lagi untuk klasifikasi umurnya. Jadi selain jenis kelamin, yang merokok aktif itu dijabarkan lagi untuk klasifikasi umurnya biar nanti
lebih detail lagi. Karena kalau sudah biasanya kalau misalkan umurnya sudah 30 ke atas kan agak susah karena kan rokok kan kebiasaan. Katanya kan kalau nggak merokok pusing atau gimana gitu ya. Soalnya memang kalau perilaku itu paling susah, perlu proses yang sangat lama. Tapi ada di pondok lain sudah langsung memakai peraturan yang ketat bahwa kawasan ini bebas asap rokok, kan gitu. Jadi nanti kita akan bertanya. Kemudian untuk peralatan tempat tidur masih 50%, itu maksudnya masih bergantian atau berarti belum punya sendiri gitu ya? Bagaimana? Peralatan tempat tidur, bantai, spray, dan bersih itu intinya di pondok laki-laki fasilitas di kamarnya masih kurang, ya. Kalau terlalu padat kan emang hubungannya sama bangunan ya. Tapi kalau untuk bantal itu berarti masih kurang fasilitasnya. Iya, masih kurang, terutama yang laki-laki. Itu sendiri dari rumah atau difasilitasi pondok ya? Sendiri dari rumah. Ya mungkin pas ya. pas saya survei bantalnya hilang atau gimana atau dipinjam teman. Itu perlu diperhatikan soalnya kan hubungannya sama kebersihan perseorangan. Nanti kutu, jamur kalau bergantian suami istri aja kalau bergantian kan ada risih ya Bu ya. Yang serumah apalagi sama orang lain gitu. Jadi gitu. Apalagi sekarang itu sudah ada bantal yang bisa dicuci sampai dalamnya gitu. Jadi kan kalau santri kan biasanya bantalnya jemur aja malas gitu. Itu PR ya. Jadi mending dijemur dulu. Yang pertama PR-nya yang harus punya sendiri dulu ya. Harus punya sendiri dulu, baik bantal maupun guling ataupun kasur atau tempat tidur. Karena kan mereka kan memang di rumah bawa sendiri kan. Gitu. Terus ini karena masih baru ya, belum ada ya kader santri saja maupun yang terlatih belum ada. Kalau peralatan mandi sudah sendiri? Sudah sendiri. Ya. Intinya nanti untuk pondok laki-laki akan lebih kami tekankan karena untuk pondok yang perempuan bagi saya sudah memenuhi syarat, tapi ya tetap akan kami beri penyuluhan juga. Jadi penekanannya pada untuk santriwan. Iya, santriwan. Kalau terkait gizi ada nggak Mbak Yasira tentang makanan? Kalau dari gizi menurut kami sudah sesuai terkait dengan konsumsi buah, sayur, protein, nanti Jadi nggak ada masalah ya. Iya. Untuk jadi masalah utamanya itu tadi tentang perilakunya merokok sama fisik ya. Ada tambahan lain? Ini pembahasan sedikit kaitan kali santri ini animat terus jenengan mau terus sanjang di dari santri putra sendiri itu sebenarnya sudah memiliki kasur dan juga bantal sendiri. Mungkin seperti yang dikatakan Bu Ita bahwasanya pada saat survei Bu Ita atau tim yang lain belum tahu bahwasanya biasanya memang begini, santri putra itu paling rendah lek film itu sarang-sarang lah itu yang ketika dari pendamping pun disuruh jaga jarak, tapi ketika malam hari mereka karena mungkin sudah terbiasa dengan tidurnya bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, akhirnya mereka tetap jadi satu. Mungkin yang itu yang pengawasan dari kami kurang, tapi intinya dari anak sendiri itu kasur sama bantal sudah punya sendiri-sendiri.
Terus kemudian kaitan kali makanan, ya memang alhamdulillah makanan di sini sudah sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Artinya hampir setiap hari ada telur ataupun ada ikan pindang lah minimal seperti itu. Insya Allah makanan sudah sesuai dengan anak-anak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Memberikan sedikit tentang penyuluhan yang lagi marak saat ini dalam arti hubungannya dengan COVID-19 agar Pondok Pesantren Al-Hikmah terhindar dari penyakit tersebut. Demikian. Dari saya cukupkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kurang lebihnya atau kesalahan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.